Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha nabiyya ba'da. Faqad qala wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati min dafasati ummati falahu ajrun ya syahid. Sadaqallahu azim. Wa sadaqallahu fil karim wa ala dzalika minasyaitonir syakirin wa alhamdulillah. Hadirin, kita termasuk tandanya orang yang dicintai Allah. Sabda baginda Nabi, man alifal masjid alifahullah. Barang siapa mencintai masjid, buat amal di masjid, ngaji di masjid, maka itu orang yang dicintai Allah. Nah ini sudah namanya masjid musola Pak Haji Zainal ini. Dulu waktu belum saya datang belum diwakafkan, sekarang sudah diwakafkan, maka jadi masjid, bisa untuk iktikaf. Kehormatannya seperti kehormatan masjid, cuman karena keadaan terpaksa ya, ada puasa, saya sendiri masih nyangkutkan baju, aturan nggak boleh saya itu ya. Cuman keadaan terpaksa sama Pak Haji Zainal belum dibikinkan rumah, maka saya ya sementara ya kan, nanti kan lama-lama dibikinkan rumah. Kalau nggak dibikin rumah, yang bikinkan Allah di surganya Allah, itu yang paling enak. Maka kita syukuri. Belum tentu kita besok itu bisa kayak gini lagi. Karena waktu baginda Nabi Muhammad SAW berjumpa Haris, wahai Haris, bagaimana imanmu? Iman saya mantap baginda Nabi. Tandanya mantap apa? Saya mikir sekarang ini bisa jumpa Nabi, apakah nanti saya bisa jumpa Nabi lagi? Ngisak nanti. Nah itu. Jadi pemikiran kita ini hadirin, apabila memikirkan kita ini dicabut nyawanya oleh Allah sewaktu-waktu, dunia ini sudah nggak kita cintai lagi. Seperti ini Pak Haji Zainal ini punya tanah diwakafkan untuk masjid. Ini yang sampai hari kiamat. Besok masih Pak Haji Zainal ini menyesal di surga ini. Loh kenapa menyesal? Ya Allah kok nggak sama kebunnya sekali ya. Itu. Masih menyesal ini. Iya, masih menyesal itu. Orang surga ini pasti pada menyesal. Ada netes dari atasnya apa kok? Sedih bener. Rupanya orang yang di atas lagi wudhu. Nah, sisa air minumnya itu netes. Karena subhanallahnya itu lebih banyak yang di atas. Makanya besok apabila semangat begitu, oh kalau begitu kebunku semua aku wakafkan yang satu tempat ini. Besok pun masih menyesal kenapa kok kayak tempat lain aku wakafkan sekali. Nah itu. Maka kalau kita gitu ya alhamdulillah kita sudah bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya rahmat besar salam semoga diaturkan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah kita memperbanyak sholawat dan jadi hidup kita ini dibenarkan Allah, diberkahi Allah, dan nanti dia kiamat ditolong oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Durratun Nasi ini diterangkan Khomsatu asya'a sumun qatilun. Khomsatu asya utawi piro-piro 5 perkara itu sumun, racun, qatilun yang mematikan iman kita. Ini 5 perkara yang kami mau jelaskan nanti mematikan iman. Apabila ketempelan satu aja iman kita mati. Wa khamsatun ukhra turyakuha. Tapi obatnya 5 perkara juga. Ada racun, ada obat. Seperti laler itu loh. Tahu lalat? Kepak lalat itu yang sebelah ini racun, yang sebelah obat. Maka apabila minuman terkena lalat, tenggelamkan dulu, baru lalatnya dibuang di minum. Itu harusnya gitu ya. Makanya begitu penelitian para ulama.
Maka apa itu? Pertama, ad-dunya. Hidup di dunia ini, kalau nggak hati-hati ini racun yang mematikan. Nah, obatnya apa? Wazuhdu turyakuha. Zuhud. Zuhud itu dikasih umur panjang ini senang. Tapi digunakan untuk keluar dari jalan Allah 3 hari. 3 hari itu jangan main-main zaman. 3 hari itu bibitnya. Akar tunggangnya, misalnya kata sawit itu. Akar tunggangnya yang 3 hari. Adapun yang pelepah-pelepahnya itu yang 40 hari, 4 bulan, buah-buahnya itu. Itu kalau akar tunggangnya mati, buahnya nggak laku dijual. Di rumah pabrik, kata pagi, oh yang dibawa ada 10 tandan baik. Kenapa? Ya kurang sempurna. Itulah bibitnya orang dakwah 3 hari. Apabila 3 hari kok mati, ya semuanya imannya jadi lemah. Maka yang 3 hari ini, barang siapa mengistiqomahkan 3 hari, maka Allah akan memudahkan 40 hari. Bisa 40 hari, akan memudahkan apa? 4 bulan. 4 bulan istiqomah akan memudahkan 1 tahun. Itu hadirin. Dulu saya ditanya ya. Saya itu diajak orang dakwah nggak mau. Kenapa Mbak nggak mau diajak dakwah? Aku di sini sudah dakwah kok. Sudah sudah ngajar ini sama-sama masih taklim, masail tiap pagi. Jadi tiap pagi itu di sana di Kritang dulu saya Pak Haji Sudi yang membaca kitab Fadul Amal, setelah itu saya. Saya diajak nggak mau. Kenapa? Nanti kalau saya tinggalkan siapa yang ngurusi umat ini? Aku bilang gitu. Dah, diam dia. Golongan Riza dan sebagainya itu. Maka sama Allah dikumpulkan lagi di dekat juga di sini. Akhirnya 3 hari. Gara-gara apa itu saya itu? Gara-gara numpang mandi sementara itu. Aku numpang mandi kok kangen sama jamaah. Aku bilang. Alhamdulillah. Akhirnya, alhamdulillah. Sudah bayan hidayah. Bayan hidayah apa? Kalau bahasa Arab bayan itu penjelasan, hidayah itu petunjuk, menjelaskan petunjuk. Nah, ada yang namanya siapa itu? Pranab itu. Nah, Hudaifah anakmu, jangan itu. Yuk bayai kita ke sini. Ya, apa? Itu baca 6 sifat sahabat itu. Aku yang baca, yang mendengarkan ya. Oh, ini toh bayan hidayah itu. Jadi makin lama. Ya, tanya lagi, baik udah 3 hari ini, bagaimana upama terus? Ya insya Allah, aku bilang itu. Sampai 3 kali. Terus berarti berapa 9 hari ya. Ini bayar 40 hari katanya. Tunggu dulu ya, 40 hari. Ya udahlah berangkat 40 hari. Akhirnya dapat kira-kira 20 hari, itu ada bayan hidayah, bayan Surkudama di Dumai, tempat Ustaz Mubarak. Saya di situ. Saya ini bukan ulama kok ditempatkan ruang ulama. Ya telang-telong kayak antum. Saya nggak tahu, baru ini ikut. Di ruang ulama itu diikram sama anak santri itu. Bayai mau mandi. Iya. Dipegangkan apanya itu, sabunnya, sandalnya, ditunggu sampai aku selesai. Terus selepas itu makan tangannya dicuci. Memang ini adat ini kalau kita khulukun karimah ini, akhlak yang baik ini kalau kita bawa sampai di rumah sana, besok tetangga kita ini kok aku sudah balik 40 hari kok nggak tahu masjid, nggak usah diajak ke masjid. Kita datang bawa matoa, setengah kilo. Loh, Pak, sampean kok bawakan aku matoa? Aku tadi baru pulang 40 hari, kok ingat sampean. Nah, itu. Setelah itu, makanlah. Belum juga ke masjid. Besoknya, gang seminggu apa beli itu. Beli semangka. Ngantar. Loh, kok ngantar semangka? Aku kok ingat aja sama sampean. Nah, gitu aja. Asik. Udah nggak usah yuk masjid nggak usah. Diem aja kita di rumah itu. Nanti kalau itu akhlaknya. Setelah itu belum juga datang mau ke masjid.
Kita bawakan lagi gorengan tahu, goreng jangan gorengan tahu nanti kewali pula. Nah, loh kok aku ini setiap beli apa-apa enak kok ingat sampean. Akhirnya tanya orang itu nanti sama Allah, loh sama kok kangen aku ini ngapa? Aku ini loh kalau sholat di masjid dengar azan kok kangen sampean supaya besok sama-sama masuk surga. Insya Allah orang nanti mau ikut. Nggak usah zaman kok di rumah aja dengar azan nanti dicurai timah sama malaikat telinga sampean, sama digebuki. Itu buahnya 3 hari, apalagi 4 bulan di rumah itu ikram aja sama orang. Ikram aja. Kalau untuk ikram kok gak ada duit, ngebel Pak Di Zainal biar dikirim duit. Itu. Ini, ya kan? Aku udah di sana, bel free. Nah, berapa? Nah, tenang aja itu. Gak usah repot-repot itu. Ya, itu. Insyaallah ya. Insyaallah. Itu ad-dunya, hidup di dunia itu sumun kotilun, turyabuha zuhdu. Kita punya Pajero, bukan milik kita, milik Allah. Ada tak aja ini, mau kemana ke Pekanbaru? Ada apa Ridar? Bawalah mobil aku. Mobil baru pun yang sampai surga nanti mobil itulah Pak. Iya, seperti orang sekarang ini. Aku kan sudah korban. Korban apa sama? Korban sapi apa kambing? Kambing. Sama? Sudah korban juga? Enggak, korban waktu hari raya. Itu harga. Sama sudah korban kambing? Sapi. Sama? Ayam. Kan enggak bisa. Itu waktu hari raya. Idul Adha. Sudah korban. Hari raya haji. Kan ada ini pengikut korban sambil dengan orang-orang itu pada begini. Aku ini kan sudah korban sapi. Besok kalau jembatan Jotomulanya aku naik ya. Memang benar. Itu enggak bohong dia. Dan hadis Nabi memang benar. Naik korban. Kalau talinya enggak ada, kira-kira sama jatuh enggak? Menurun 500 tahun, mendatar, naik. Kira-kira sama naik lembu, enggak ada talinya. Kira-kira kejebur apa enggak? Kejebur. Dan kanan kirinya ini cangkok neraka ini. Jadi itu apa? Talinya. Sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah itu, sholat 5 waktu. Aku enggak sholat enggak apa-apa, udah korban iya. Kalau sama enggak kesangkut masuk neraka, korbannya yang ke surga. Itu. Jadi jangan salah paham, aku sudah korban mah bener naik. Tapi kalau enggak ibadah, ya gitu tadi. Langsung dia kekangkang, kena cangkuk neraka ini, akhirnya sapinya yang ke surga. Nah, itu harus begitu. Jadi Azuzu itu punya mobil baru untuk takal jaga sama Zuhud. Zuhud itu bukan kok gembel, Hondanya off-road seperti aku dipinjam itu enggak. Kalau perlu yang dipinjami off-road nanti diganti baru gitu kan. Jangan, ya kan begitu ya kan. Itu namanya Zuhud ya kan. Itu kan begitu ya kan. Itu ya. Nah, punya dunia tapi ini milik Allah. Punya kebun untuk biaya bikin masjid kayak sini ini, musola ini. Nah, ini udah mantap itu ya kan. Dunia sumun apa itu? Di dunia ini sumun kotilun. Obatnya apa? Zuhud. Ini kadang-kadang ada jamaah nusrohnya kadang-kadang tangan kosong. Allah ya kan. Nusroh jamaah dari Jambi tangan kosong. Kakek mata kuda lah ya kan. Itu. Jamaah dari Jambi jauh dari sini biaya-biaya. Kalau nusroh itu enggak ada daging lembu. Ini bukan mengharap makhluknya, tapi ini cuma menceritakan aja ya kan. Nah, punya duit, nah ini tinggali. Kalau aku tadi lupa gawa beras, jumpa amirnya salam tempel, nah, itu baru. Ini bukan memerintahkan, ini memang cerita aja ya kan. Mana Amir? Bisik ini sama Amir rezeki 500 masih juta. Itu namanya zuhud. Punya duit ini punya kita punya Allah. Duit yang dibawa ke kurut ini hadirin, lipatnya berapa sama? 700. Kalau saya main ke masjid berapa? 10 kali. Nah, ini yang dikasihkan sama orang kurut ini lipat 700 kali. Ya.
Maka azuhdu gitu. Jadi jangan sampai kita oh mobilku baru sayang aku bawa ke Takaja. Itu namanya mobilnya koron itu, bukan kan gitu ya kan. La ilaha illallah. Ini kalau udah dibawa gitu berarti mobil surga ini. La ilaha illallah. Kedua kalinya wasani almalu sumun kotilun. Harta ini racun yang mematikan iman. Harta ini. Maka orang yang paling kaya sedunia itu siapa? Seman tahu? Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ditawari Allah, kau mau? Waktu baginda Nabi di Sofa, gunung Sofa Marwah itu, Sofa itu gunung Marwah ya, gunung cuman rendah gunungnya. Jadi ditutup sama Masjidil Haram. Itu. Ditari sama kok ada horornya apa? Rupanya malaikat utusan Allah. Nah, nari sampai bagian Nabi ingin zaman kaya gunung Uhud mau jadikan emas. Berapa ribu ton lalu dijual. Koron aja kalah. Cuman baginda Nabi nggak mau. Karena nanti kalau dikasih banyak nantinya biasanya keluar 40 hari nggak keluar. Takutnya gitu baginda Nabi itu. Iya. Akhirnya kalau sudah kaya itu orangnya kalau sudah kaya jadi itu kalau bisa kekayaan kangkungku sampai mati, ya emang mati enggak kaya, apa malah enggak berat di akhirat. Nah, makanya itu. Jadi kita malu sumun kotor. Batur yaku enggak obatnya apa itu? Wazakatu turyaku diobati. Panenan ini dapat 8 juta, dibagi 40, berarti berapa itu? Dibagi 40, 8 juta dibagi 40, berapa itu? 200.000. Zakat kan? Kasihkan, niat kasihkan sama orang-orang yang miskin atau kalau nggak pada mau kasihkan saya pun nggak apa-apa. Ini nggak begitu ya kan, istilahnya kan gitu, istilahnya aja ya. Ini yakin ini kita. Obatnya itu zakat itu, kalau udah dizakati besok nggak disayuto wakuna bakilu. Itu dalam Al-Quran, wala yasaban naladi na'atahu wahu minfati huwa khairul lahum. Jangan kau tirap yang kau titik pada atem bermiliar-miliar itu khairun bagus. Baik itu jangan kau kira. Sayuto waku nama bagi nubi yamakimah. Besok dia kiamah dikalungkan namanya apa itu ular SA orang kira apa saru akron bukan kalau nanti orangnya saya pukul bola saru akron bukan ya kan disingkat SA itu ya kan. Nah itu nanti akan mematuhi. Bukan SA itu bukan ya kan. Itu singkatan dari apa? Si jalur akro itu kan SA itu kan ya itu enggak menyinggung nanti kesinggung pula orang yang bahaya nanti. Nah itu nanti akan masuk orang yang ya kedua apa tadi? Harta sumun kotilun obatnya apa? Zakat. Ini jualan mie ada zakatnya itu. Perdagangan akhir bulan akhir tahun dihitung miku ini kira-kira berharga 2 juta. 2 juta dibagi 40. Berapa itu? 50.000 kasihkan orang. Kalau perlu setiap hari dikasihkan anak yatim 5.000. Itu doanya anak yatim ini paling besar. Jawab? Jangan sampai punya harta ini loh. Nyawa kita itu loh pulang itu sewaktu-waktu. Maka sampai ini sudah bayar nisab 3 hari itu sama syukuri sampai rumah, ini kan istri kita bantu, istri kita sibuk kita bantu. Karena apa? Ngopeni anak, nyusoni anak, tanggungan sampean, sampean wajib bayar istri sampean itu. Nyuci baju tanggungan sampean. Sampean harus di rumah nanti nyuci baju kok istrinya akhirnya mantap bener ini Abi ini ikut 3 hari. Kalau begitu, ikut Abi 4 bulan, itu nanti kalau 3 hari sampai rumah menyoncong, udah jangan keluar lagi yo. Itu buahnya akhlakul karimah. Pandai macam-macam orang, ngejos manapun, buahnya apa? Akhlakul karimah. Sama anak menyayang, sama istri menyayang, ya kan? Itu jadi akhirnya istri kita terkesan. Kalau begitu diingatkan, ini tanggal sekian, ini minggu kedua, keluar 3 hari, terus dibalik ke saya, lo sama tuh nggak nisab 3 hari katanya.
Kalau saya ini bolehnya keluar 2 tahun. 2 tahun lagi baru keluar tahun yang kedua. Nah, itu. Jadi syaratnya Masya itu suruh bikin makomi di sini. Aku bikin udah berapa 3 tempat, 4 tempat sini ini. 4 tempat sini yang mudah-mudahan Allah ngasih makbul. Di sini orang-orangnya mau sama ke masjid. Insya Allah ya. Itu hadirin. Makanya kita itu walaupun 3 hari itu jangan disepelekan. Sampai sebelum tanyalah semua orang. Sebelum IPB tempat ya 3 hari. Modal utama. Bibit. Sama ingat itu bibit. Nah, kecuali sampai sudah keluar tahun nanti makomi 2 tahun baru keluar lagi. Insya Allah ya setahun ya. Insya Allah. Kemarin ada Ustadz di Air Molek ini belum ada yang bisa dikeluarkan 1 tahun. Saya disuruh keluar lagi 1 tahun. Ya, itu kalau enggak ikut tertib, aku enggak berani. Boleh bayar ya. Wong surat dari Cikampek yang baru ini aja harus makom dulu 2 tahun, ya kan? Nah, saya enggak berani. Akhirnya saya ya menghindar. Ya, jangan diikuti nanti nafsu. Apabila nafsu, semua ini ikut iblis. Makanya kita ini harus belajar membersihkan diri. Jadi ngajak orang nih, mari Pak kita masjid kita itu, jangan usah kita, enggak usah yang macam-macam lah pokoknya. Nah, nanti kalau macam-macam zaman, ini Mbah Jangkut ini kerja sudah nggak mau apa-apa nggak mau, jangan keluar lagi, istrinya marah nanti. Kalau perlu balik dari 3 hari itu borong sawitnya Pak Haji Zainal. Aku borong Pak Haji Brunding ini. Uangnya aku kasihkan istri aku. Pahala yang paling besar gak ada yang membanding duit yang sampean kasihkan itu sampean. Walaupun kurut ini lebih tinggi lagi pahalanya ngasih duit sama istri untuk makan bersama keluarga itu yang paling bahaya, yang paling besar pahalanya. Maka baginda Nabi bersabda, sirorukum uzabukum ja'akobar arodilun amali uzabul basar. Jelek-jeleknya kalian semua kalian yang gak punya istri. Itu seperti saya ini paling jelek-jeleknya orang. Karena mau memberi nafkah ke istri belum punya, tidak ada istri. Cuman ya sahabat Ansor ini kan harus menolong ya kan. Waktu itu Abdurrahman bin Auf datang itu. Nah, itu Abu siapa? Yang itu sahabat Nabi itu, wah pilihlah istriku 2 yang paling cantik atau paling mana aku ceraikan kau nikahi. Itu. Nah, itu ditolong. Jadi zaman kesini ya nolong. Lah, ilaha illallah. Itulah belum dapat saya. Sama yang punya istri ini pahalanya lebih banyak. Kalau saya nggak bisa mencapai pahala seperti sampean itu karena belum punya istri. Enggak punya istri kok belum punya, kalau dulu udah punya. Ya, insya Allah ya. Nah, jangan sampai sama istri pelit. Kalau perlu duit panenan sawit 8 juta nih istriku, aku sawit 8 juta. Jangan lupa zakatkan 200.000 sini. Itu ada orang nganggur itu aku kasih duit. Ya, siapa aja terserah. Jangan saya aja nanti kekean. La ilaha illallah. Obatnya apa tadi? Zakat. Diingatkan. Kawan semua diingatkan. Insyaallah. Wasalisu al umru. Dikasih umur ini racun yang mematikan. Wa ta'atu turyakuha. Dikasih umur panjang ini racun hadirin. Apabila enggak taat kepada Allah, maka jadi racun yang mematikan iman kita. Kata penyanyi itu, apakah itu nanya itu 1000 tahun kalau enggak sembahyang apa gunanya, kan itu dinyanyi-nyanyikan orang itu. Ya, ini. Jadi mumpung masih hidup, mari kita bisa ke dakwah-dakwah dikuatkan, zikir-zikir dikuatkan, yang bisa sedekah-sedekah dikuatkan, mumpung masih hidup untuk taat kepada Allah. Seperti zaman ini, zaman keluar 3 hari, enak keluar apa enak di rumah? Enak di rumah. Enak di rumah, nafsu kita itu enak di rumah. Bisa nyium istri setiap saat, ya kan? Itu nyium itu pahala ya. Belum kumpulnya. Kumpulnya itu kalau malam Jumat pahalanya seperti membunuh orang kafir 1000.
Itu kalau sekali, kalau 2 kali 2.000. Karena keluar 40 hari udah lama. 3 kali 3.000. Malam Jumat itu. Saya merutinkan itu. 3 kali berarti pahalanya membutuh orang kafir 3.000. 3 kali. Maka di kebun jeruk ini kalau mau wapsi itu ada namanya madu wapsi. Madu itu masih satu kopi wapsi, satu cangkir itu kecil itu 50.000. Astagfirullahaladzim. Nah, karena saya nggak punya istri, nggak peduli aku. Bisa ngomong aku, yang punya istri ya senjata ya kan. La ilaha illallah. Untuk taat kepada ini ibadah itu. Jangan main-main. Kalau malam Senin 500. Kalau malam Senin seperti pahalanya malam Jumat, ya paling tidak sama 2 kali. 2 kali kali 500 berarti 1.000. Itu. La ilaha illallah, itu pahala, semua pahala. Kalau wapsi ini katanya jangan lama-lama katanya. Karena cepat pulang, tapi nggak apa, lama sedikit ya kan. Masih lama ya. Muncul berapa masuknya? Hah? Terus ketiga tadi apa? Umur. Kasih umur panjang ini. Umur ini dikasih umur panjang. Tapi yang digeluti harta aja itu tertipu oleh iblis. Jangan keluar kau. Kalau keluar sawit kau yang ngurusi siapa? Kalau nggak ada yang ngurusi, suruh ngurusi aku. Aku pantau dari sini. Aku pasang CCTV. Dah selesai itu kan. Dunia ini kalau punya kita, kemanapun kita tinggal ya ada sama kita. Walaupun zaman tinggal tak kajah kemanapun, kalau dunia itu cuma dibagikan Allah ada. Tapi kalau nggak ada, delalah kersane ngalah itu kebakaran, ya kan? Diambil sama Allah. Itu. Ingatkan, kalau bersama baru kebakaran, ada yang baru kebakaran nih, mungkin ya sedekahnya kurang, mungkin gitu. Itu. Kalau mau itu, karena yang kebakarannya separuh mungkin ada segedahnya tapi kurang banyak kan gitu. Seperti di Air Mola ini ada orang setiap hari itu setiap di masjid itu habis air kotak ini diantar. Aku hitung 25 kardus ngantar. Nah, nanti kalau udah habis diantar lagi. Kebakaran cuma sedikit di Air Mola aja baru. Toko Air Mola itu sedikit. Jadi dipelihara sama Allah. Karena apa? Sedekah yang dipasih Kacaman ngasih sedekahku. Berapa itu? 5.000. Itu ada malaikatnya loh. Malaikat ya Allah yang aku kasihkan orang tua ini cuma 5.000 ya Allah. Maka perbanyakkan ya Allah. Dan jagalah orang yang ngasih duit tadi. Apalagi berjuta-juta. Allah. Enggak minta aku tapi kalau dikasih ya enggak nolak. Itu. La ilaha illallah. Itulah ya. Ini umur kita itu apa? Dikasih umur sumun kotilun supaya enggak jadi racun. Kita taat kepada Allah. Buat keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu sama syukuri itu. Jangan ingat balik aja kalau perlu seperti sahabat itu. Mau wapsi, nah itu apa namanya bensinnya itu dibocorkan. Pada disetat nggak jadi balik habis bensinnya. Oh berarti itikaf lagi kan itu. Sahabat itu juga mau wapsi apanya dibocorkan apa perahunya nggak jadi pulang. Akhirnya sahid itu. Insya Allah. Yang keempat. Wasana wa kulusanati. Kulusanati sekabane tahun, kulusunati sekabane sunat. Nah, ini bahasa Arab ini. Kalau salah harkat aja maknanya udah kemana-mana. Ya. Kulusunati semuanya yang disunahkan. Kulusanati semua tahun. Itu sumun kotilun. Turyahwa syahrul Ramadan. Ini sudah dekat. Maka ya Allah kita berdoa berkailah kita semua di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban dan jumpakan kami bulan Ramadan. Di bulan Ramadan banyak sedekah. Sedekah yang di bulan Ramadan itu hadirin lipatnya sama tahu. Khairum min alfi syahr. 1 bulan itu berapa? 30. Kali 1.000 30.000. Berarti sahabat sedekah pas malam tepatan Lailatul Qadar kok 1.000. Pahalanya berapa? 30 juta. 30 juta, 1.000.
Kalau zaman lebih banyak, kasih saya 100.000. Mengharap nggak makhluk nggak begitu ya kan. Itu kalau mau kali-kali banyak itu namanya gitu. Sedekah di bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan sudah dekat, kita minta ya Allah panjangkan umurku sehingga jumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa firlana dunubana. Kan doanya itu baginda Nabi itu. Ya Allah berkailah aku di bulan Rajab dan bulan Saban dan jumpa aku di bulan Ramadan dan ampunilah dosaku. Baginda Nabi yang di zaman surga aja setiap hari minta ampun, yang kita minta macam mana besok ngono aja, nggak mau beramal, ngota aja yang banyak. Udahnya keluarnya 3 hari, ngotanya sama amalnya banyak ngotanya. Apa yang buahnya kan itu? Itu bukan aku orang sini, orang sana jauh sana. Orang jauh sana, orang sini metop nanti tersinggung aku. Bahaya ini ya. Jawab ya, 3 hari itu udah mantap itu ya. Jalan istiqomah. Amin. Di bulan Ramadan ini hadirin banyak amal kita yang diterima Allah, ya kan? Karena di situ itu banyak Lailatul Qadar ini, istilah ulama ada yang turunnya boleh tanggal 1 Ramadan, tanggal 2, tanggal 3, sampai seluruh bulan bisa keturunan Lailatul Qadar. Apa toh Lailatul Qadar itu? Ya amal kita dilibatkan berapa? 30.000 tasbih sekali, pahalanya 30.000 tasbih. Maca Al-Quran 1 ayat 30.000 ayat. Nah itu pahalanya. Ketapan jadi kalau malam Ramadan jangan sampai nggak berbuat amal baik. Entah malam berapa, cuman kebanyakan malam 27. Kalau di Bengkali sana itu perlombaan apa? Bikin api. Api itu dari Brito itu, dari ublik itu dikasih minyak pasang. Ada habisnya 3 drum, 2 drum perlombaan. Yang hadiahnya yang bentuk kubah masjid itu tapi dinyalakan api. Tapi bikinnya itu pada nggak puasa. Jadi mengejar apa lah ini orang ini? Cari kayu hutan itu nanti disusun rapi itu, hadiahnya 50 juta, 30 juta itu di Bengkalis. Yang bikin nggak puasa, Allah. Nah itulah umat akhir zaman ya. Kalau malam Jumat puasa? Malam Jumat puasa ya kali 30.000 terus kali berapa? Banyak lah pokoknya. Kalau puasa ngetrek aja lah pokoknya ya. Insya Allah. Jadi jangan puasa jangan loyo. Ini abang ini puasa kok loyo. Kalau aku dulu itu bukanya buka itu. La ilaha illallah. Jadi maka kita perlu semua ini dengan ilmu. Kalau sudah kita ilmu nih, maka semua akan jumpa. Yang terakhir, wal kalamu sumun kotilun, orang yang jauhlah ini sebenarnya racun yang mematikan. Orang jauhlah ini loh, ngajak orang itu racun itu. Nah obatnya apa? Istighfar. Maka kalau sudah balik kita rikip sama Amir jauhlah, kita bukan sampai di sini, kita di Tuhan itu kita kurang dah mendekati waktu sholat, mari kita pulang. Itu di jalan astagfirullah. Itu karena ucapan kita ini belum tentu kita bisa menjalankan. Ya kalau waktu keluar ya, apalagi keluar 3 hari, ya kebangetan kalau sampai mampu mabok, ya kan? Sudah keluarnya 3 hari mau mabok pula. Ini kan bahaya ya kan? Itu bukan ngeritik yang 3 hari ini ya. Itu ya. Pada hari rahimahullah, Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang rajin sekali menulis di kitab. Siapa? Anas bin Malik. Terus Mbak Abi Hurairah. Katanya, Anas, ya, sampai mau aku tunjukkan orang yang hidup tapi pasti masuk surga. Mau ya Rasulullah. Yuk kalau begitu keluar sama aku. Keluar di pinggir jalan. Tidak lama kemudian hadirin ada orang Ansor lewat. Ditunjuk sama itu loh, yang ahli surga. Orangnya janggutnya yang masih basah, yang sandalnya ditenteng itu. Oh itu. Jadi Anas sama
apa itu Abdullah bin As. Jadi orang tua tadi ditunjukkan. Besoknya bagian ada sabda lagi, yuk aku tunjukkan lagi seperti yang kemarin, ayo tunjuk. Itu orang itu juga orang yang tinggi, terus tangganya di tenteng, wuduknya masih basah. Yang hari ketiga pun orang itu juga. Akhirnya baginda Nabi beranjak, berjalan, Anas ikut, langsung si Abdullah bin As tadi penasaran. Apa sih amalannya orang ini? Kok masih hidup kok di baginda Nabi sudah dikasih tahu malaikat itu ahli surga itu apa amalan? Ikut pulang. Wahai Pak Budi, aku mau nginap di rumah sampean ya. Boleh? Itu kan kalau kawannya nginap kan kita nggak kumpul ya sama istri ya, ngawani kawan kita. Sambil melirik si Abdul bin As tadi. Apa amalannya? Ditengok jam 12, orang itu belum buat amalan. Ditengok jam 1 belum buat amalan. Ditengok lagi jam 3 belum pulang. Sudah mau subuh baru buat amalan. Mungkin tahajudnya 2 rakaat saja, terus subuh. Loh, kok begini ya? Terus penasaran. Udah 3 hari nginap di situ, kan batasannya 3 hari ya. Orang menginap itu. Cuman kalau di sini seminggu ya nggak apa-apa. Bukan aku sama 3 hari suruh pergi nggak. Cuman mau sebulan pun boleh di sini. Aku ada kawane. Kalau enggak paling aku kalau Pak Jenderal, Bapak balik, aku balik ya. Ya, balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyengir di sini. Kawannya cecak ya nggak apa-apa, itu makhluk Allah juga kan itu. Nah, itu ada ini. Jadi tanya, wahai sahabat, aku ini loh disabdakan baginda Nabi sampai ini ahli surga. Apa amalan sampean sebenarnya? Amalanku ya jangan tengok tiap hari itulah, nggak ada yang lain. Yang benar, cuman begini. Aku ini sama orang muslim tidak pernah suudzon. Apabila ada kartun lama nggak keluar 3 hari, aku cuman berdoa, ya Allah mudah-mudahan Pak itu keluarkan ya Allah. Nggak diomongkan sama kawan. Orang itu nggak nisop-nisop lah sudah lama, nggak begitu. Aku nggak mau ngomong itu. Jadi aku jaga hati aku berjenis aja. Suudzon sama orang tetanggaku, aku astagfirullah, ya Allah, aku berdosa itu. Oh, itu ya. Yang lainnya apabila ada kemarau panjang suatu daerah itu tertimpa hujan, aku alhamdulillah ya Allah, saudaraku yang di Jambi sana, yang baru dari sini ada hujan akhirnya pada lembu-lembunya pada segar makan rumput. Walaupun aku nggak punya rumput katanya. Bagus lah kalau begitu. Jadi kita jaga hati-hati. Coba zaman ada mau ke Pekanbaru ada lubang di pinggir jalan. Tulisannya apa? Hati-hati. Zaman mau pergi sampai di sini. Aku mau pergi. Hati-hati ya. Zaman dipamiti anaknya. Pak, aku mau pergi Pekanbaru. Walaupun tadi diminta isamu banyak pun tetap hati-hati ya. Nah, itu hati. Inna wala yang dulu ila apa? Suwarikum wa amalikum wa gantengikum itu tambah dewi lah ini. Walakin yang dulu ilakulu itu hati, makanya digentur dengan zikrullah, zikir sama zikir istighfar la ilaha illallah. Makanya sisa masa kurang 20 hari lagi ya 20 hari lagi kan 28 itu gunakan waktu semaksimal mungkin. Hindari ngota ini ujung-ujungnya ya ghibah. Kalau sudah ghibah amal kita itu ditransfer sama orang yang digibahi. Itu, tuh saudaraku nih, aku aja nggak mau juga baik. Nah itu sama entek, habis amalnya. Itu tadi yang 12 hari tadi ditransfer sama orang itu. Bahayanya itu, makanya waktu saya keluar setahun itu di sana habis di sana zikrullah zikir itu ditulis HP dinonaktifkan, jam tangan harus dilepas,
Malah kalau gelang nafsi, kalau pakai jam jangan dipakai, harus dilepas. Entah apa orang itu, mungkin ya untuk itu ya kan, biar ini ya kan itu di situ. Jadi di situ itu begitu hadirin. Makanya zikir ini apabila nggak kuat, maka dakwah kita nggak berbuah ke orang yang kita dakwah. Zikir itulah yang bikin orang itu dikasih hidayah oleh Allah. Dan jangan ini, ya kan, jangan suudzon sama kawan. Apapun yang terjadi, alhamdulillah itu aja. Insyaallah. Ini nanti lama-lama sebenarnya masih banyak, ya kan. Nanti sama-sama wah sibuk lama-lama. Bahaya. Aku aja sampai ngantuk lama-lama kan. Ya mudah-mudahan yang mau balik itu akhlak kita ya, terutama itu ditunjukkan kepada masyarakat. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau perlu ya kita itulah, terutama ikram itu tadi sama tetangga ya kan. Walaupun kafir, walaupun orang kafir. Zaman diundang sama orang kafir tahun baru. Pak, besok rumahku Pak ya, aku tahun baru merayakan Natal. Zaman hadir enggak? Kira-kira zaman hadir enggak? Coba yang enggak hadir berapa? Yang hadir berapa? Wajib hadir. Wajib hadir. Tetangga, karena hak tetangga. Nah, jadi man amana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yukrim jaruhu. Nah, Imam Hanafi yang itu yang imam besar itu diundang sama orang kafir. Baik Imam Hanafi, aku besok mau kedatangan anakku dari jauh, mau ulang tahun. Datang ya, orang kafir datang. Sampai situ katanya nggak jadi Imam Hanafi, ini anakku nggak jadi datang. Besok ya jamnya sama ya, besok jamnya sama. Nggak datang lagi, sampai 3 kali nggak datang lagi, sampai 4 kali itu ditanya, Imam Hanafi sama aku kekasih apa nggak enak, kecewakan kok sama datang aja. Perintahnya Allah itu kan diundang tetangga walau tapi suruh datang. Oh gitu toh. Sama agamanya Islam. Kalau begitu aku masuk Islam. Makanya kita walaupun orang kafir kita datang, apa yang bisa kita makan ya enggak. Itu aja. Tetangganya apa? Jaran kuda lumping, apa namanya? Sampai diterima tamu. Sampai harus hadir. Nanti kalau sudah jam 12, maaf ya tuan rumah ini sudah mau sholat zuhur, masih kita sholat zuhur dulu baru nanti kita kesini lagi. Nanti insya Allah kudanya lumping pun berhenti, ini ada azan berhenti. Insya Allah sama-sama menggerakkan dengan insya Allah ya. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimati sultani. Allahumma lana wa li walidina wa masyayikhina wa liman haqqana ni jamin muslimat wa minul ahyar wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa jatan fi mina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratin wa najabah wa kitab. Allahumma inna na'udzubika min hamdi wal hasan wa na'udzubika min kasal wa na'udzubika min bukhul wa na'udzubika min ghalabati dan maghfirati ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Turunkan hidayah pada kami ini semuanya ya Allah. Ya Allah ya Allah kasih hidayah pada anak turun kami semuanya ya Allah. Pada jiran-jiran kami ya Allah. Pada ahli kampung ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Engkau yang membolak-balikkan hati manusia ya Allah. Balikkan hatinya semuanya iman kepadamu ya Allah. Supaya terhindar dari siksamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Kasihlah kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya istiqamahkan kami dalam dakwah ya Allah. Ya Allah ya Allah matikan kami supaya zaman husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah wa amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.